Kembali lagi di Podcast Gembel bersama saya Kevin Septian, seorang panbel, pandit gembel dan rekan saya. Adit sebagai pansoy, pandit sotoy. Hey. Beruntung juga. YNWA. Apaan tuh, Pak? You will never win against Atletico. Wadaw. Apa burung-burung ini Wow, apa? ini Burung-burung ini. burung apa sih? Enggak, yang gue bingung gini, Pak. Antum kan pendukung Chelsea. Oh iya. Tapi kenapa punya baju Liverpool? Saya kan pendukung semua klub yang lagi ini, Pak, yang lagi menang-menang mulu. Karena lu kagum dengan mainnya. Iya sih, bagus sih mainnya. Ini Mainnya bagus kok. Ini jersey musim baru kan? Nggak ya, nggak tahu ya musim kapan. Gue nggak ngikutin banget sih. Tapi ini Cuma baru sih. di baru lah. Kalau yang gua heran, kenapa Anda baru sih baru, tapi kenapa ininya tidak dicopot dong? Biar kelihatan baru dong, Pak. Gimana sih kalau nggak ada ininya mah kelihatan curiga udah lama. curiga minjem doang di toko, masih ada label harganya pula. Waduh, jangan mahal. Sobat miskin nggak bisa beli. Kalau gua ini baju Atletico pas juara La Liga. Emang iya? Woi, Enggak. sejarah penuh Mana nggak sejarah. ada tulisannya champion di sini? Oke, langsung aja kita bahas pertandingan semalam yang spektakuler banget. Lu nonton Liverpool Atletico? Nonton banget dong. Liverpool Nisti. Waduh, bukan dong. Bukan ya? The Cop. Bukan The Cop. Dan orang sering salah juga bilang supporter Liverpool itu Liverpoolian. Padahal bukan. Kalau Bukan. Liverpoolian itu adalah penduduk Liverpool. Oh. Yang mana pendukung Everton juga termasuk Liverpoolian. Oh, kalau Liverpoolian Wah, kuncian apa tuh? kayak supporternya MU gitu. Beda ya? Mancunia. Beda ya? Beda. Menurut lo gimana pertandingan semalam? Bagus sebenarnya. Mainnya udah oke. Si tim Antum ini cuma beruntung doang. Yeah. Orang cuma berapa shoot itu? 2 shoot apa 5 shoot doang? Masuk. Ya, tapi Beruntung. Atletico kan karakternya memang kayak gitu dari dulu. Ya, cuman bisa bertahan, habis itu memanfaatkan celah di serangan balik. Itu Iya. yang membuat pasukan Diego Simeone bisa tembus 2 kali ke final Liga Champions. Enggak, masalahnya kan bilangnya kan memanfaatkan serangan balik kan. Kalau melihat semalam mah gara-gara Adrian, bukan karena serangan balik sih. Menurut gue sih. Iya sih, Adrian bapuk banget sih. Apalagi yang gol pertama si Marcos Llorente itu. Oh Ya. iya itu. Iya kan? Jadi si Adrian nendang, clearance, tapi mendatar dan bodoh banget itu, langsung di tepat mendarat di kaki Joao Felix. Kiper gue jangan katain dah. Tapi emang bapuk sih. Ya kan? Parah sumpah. Langsung mendarat di kaki Joao Felix dan diumpan ke Marcos Llorente. Dia terus out of position. Terus akhirnya bolanya dengan mudahnya masuk. Dia kan kalau ngelihat posisinya dia semalam tuh dia kayak panik, terus dia nggak lihat gawang gue sebelah mana nih. Udah langsung gini doang. Ya udah. Dan lu tahu nggak nih, ada fakta menarik. Jadi dari 2 musim Liga Champions nih. Berarti 2017, 2018. 3 musim berarti. 2017, 2018, 2019, 2020. Iya. Sampai sekarang 3 musim lah pokoknya. 3 musim ini ya? Kiper Liverpool itu paling sering bikin error. Total udah ada 4 error kesalahan fatal yang dilakukan. 3 oleh Lord Karius. Oh. Ya. 1 oleh Adrian kemarin. Tapi emang sengaja sih biar ada komedinya dikit, Pak. Kalau menang mulu kan, kalau misal nih yang tahun berapa tuh? 18 ya. 18 juara, terus 19 juara lagi. Terus tahun ini juara lagi. Kayak Real Madrid dong. Kayak Real Madrid dong. Udah nggak rame lagi dong ntar. Betul. Makanya sengaja ada komedi-komedinya dikit. Gue tuh jadi inget ini loh. Kalau gue ngelihat performance Adrian kemarin, gue jadi keinget pas zaman gue SMA. Kenapa tuh SMA? Jadi pas SMA itu di sekolah gue ada yang namanya KOR, kompetisi olahraga. Itu mempertandingkan berbagai cabang, salah satunya sepak bola. Salah satunya sepak bola. Dan waktu itu kan gue kelas 1 nih, 1 SMA. Kita bisa ketemu sama tim kelas 2. Iya. Atau sama tim kelas 3.
Jadi random gitu kan. random. Jadi timnya itu dibagi per kelas. Dan lu tuh kayak ada pride kalau ngelawan tim yang kelas 2 itu kelas gitu supporternya pun panas juga, dan kalau menang tuh pride-nya buset. Gua ngalahin senior gitu loh. Tapi lu jadi penonton kan? Weh, pemain inti. Kalau nggak salah gua dapet bola emas waktu itu. Waduh. Waduh. Bola emas. Nah jadi gua inget dulu gua kalah di semifinal. Akhirnya gue cuman perebutan tempat 3 dan 4 nih. Lawan kelas 3 yang emang secara squad mereka jago nih, merata. Tapi kipernya culun, Pak. Kayak Adrian. Kayak kiper saya, Pak. Iya, kayak Adrian. Ingat banget, dan kita akhirnya menang 4-2. Ya karena gol-gol jarak jauh salah satunya. Yang kiper itu sebenarnya gue ngegolin juga ya, placing biasa yang gak terlalu keras. Cuman kiper itu cuman melongo doang. Dan akhirnya kita menang. Gue tuh jadi flashback ke situ gitu. Lu jadi keinget ya. Berarti kalau ngelihat kipernya Liverpool gitu kalau keinget gitu gak sih? Iya, kayak dalam satu tim kayak yang ini deh. Lu main bola zaman bocah dulu. Iya. Ya kan, yang gawangnya masih pakai sendal tuh. Oh iya. Iya kan? Zaman sekarang ada gak sih? Kagak ada yang mau jadi kiper. Iya Pasti sih, dong, pasti dong. Lu aja sih. kiper, lu aja kiper. Pasti sih gitu. Lu kiper gantian pasti gitu sih. Akhirnya yang dipilih kiper siapa? Yang paling culun dari perkumpulan itu. Ya paling supu. Yang biasanya yang celananya naik sampai 3/4, ya kan, yang kacamata, akhirnya menjadi kiper. Seperti itulah gambaran Adrian menurut gua sih kemarin. Tapi emang kemarin emang lagi bukan harinya sih menurut gue. Soalnya serangan banyak, shootnya juga banyak. Mainnya menurut gue sih nggak ada masalah, cuma emang perkara nggak beruntung aja. Dan kiper antum doang beruntung tuh. Iya, gue setuju sih. Liverpool nggak sulit ngebongkar pertahanan Atletico. Atletico pertahanannya nggak sekuat dulu. Iya emang. Cuman ini kipernya si Jan Oblak ini emang gila banget. Gila banget nih si Jan Oblak ini. Ya kan? Dia itu lu bayangin ya, bentar. Lihat dulu. Maaf gangguan sedikit. Datanya tadi kehapus. Jadi gini. Si kemarin itu shot on targetnya itu ada 14. Tuh kan. Shot off target Liverpool ada 15. Berarti kalau di total 29. Dan cuman 2 yang bersarang di gawang si Oblak. Kan itu gila banget ya sih. Itu udah. Dan ini si siapa namanya? Atletico shot on target cuma 6, off targetnya 4. Itu yang 4 pasti syuting asal-asalan doang itu. Terarah tapi. Gimana 4-3 jadi gol? Meremehkan apa Anda? Jangan mentang-mentang Anda pakai baju baru, Anda bangga-banggakan tim ini. Jangan, Pak. Malu nih. Dan si Oblak ini dia itu mencatat 9 save penting. Wow. Kemarin emang bahaya-bahaya banget kan peluang Liverpool kan? Emang bagus-bagus peluangnya. Dan mampu dia gagalkan. Dan ini tuh fakta menariknya adalah dia tercatat sebagai kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan di Anfield, ya kan? Untuk Liga Champions musim ini. Gila ya itu. Tapi emang gila sih. Soalnya kalau lihat dari Atletico lini belakangnya mah mediocre, menurut gue sih mediocre. Musim ini iya. Musim ini mediocre kan, nggak ada yang outstanding gitu. Iya. Bahkan si Jose Gimenez yang musim-musim sebelumnya katanya bakal jadi oke, juga nggak kelihatan banget. Biasa Cuman aja. Emang Oblaknya nih yang menonjol. Cuma emang Oblaknya doang. Dan beruntung aja sih menurut gue. Iya, tapi kalau menurut gue Oblak kiper yang komplit sih. Dia penguasaan bola udaranya bagus. Dia dikasih bola datar juga bisa, jago. Iya. Yeah. Dan walaupun kekurangannya mungkin di ball playing-nya, distribusi bolanya ya, nggak kayak Alisson dan Ederson. Cuma itu juga kalau menurut gue bisa kelatih kalau cara mainnya si Simeone itu ibaratnya membangun serangan dari lini belakang. Cuma kan emang Atletico kan seringnya ya udah long ball gitu. Iya sih, emang mainnya pragmatis banget lah kalau Simeone. Dan menurut gue sih si Oblak ini kiper terbaik di Eropa saat ini sih. Lu setuju gak? Gue sih salah satu ya. Kan ada kiper gue, Pak. Adrian. Bukan dong. Simon Mikrolet. Bukan. Bukan.
Siapa? Alisson dong. Alisson dong. Alisson sama Ederson satu ini sih, menurut gue masih satu level sih. Sama itu juga sih Jan Oblak. Tapi lu lihat dong, Ederson misalkan juara sama City musim lalu, pertahanannya bagus banget, hampir bintang Iya. semua tuh, ada Kompany, ada Walker, ada Laporte, terus dia juga back kirinya siapa dulu City? Si ini Mendy kan sekarang. Mendy ya, tapi Mendy sempat cedera kan ya. Zinchenko seringnya. Zinchenko. Oh ini yang pindah ke Everton pak. Siapa pak? Fabian Delph. Oh, ya, Fabian Delph. Dan Liverpool pun backnya bagus. Van Iya, Dijk, Robertson, Trent. Jadi ya mereka itu sedikit kebobolannya didukung oleh back yang bagus. Dan lini tengahnya mereka benar-benar bagus. Iya, tapi lu Lini lihat dong, tengahnya full. Atletico musim ini pertahanannya biasa aja, ditinggal sejumlah pilar termasuk Diego Godin. Iya. Dan tapi Jan Oblak tetap perform luar biasa. Tapi emang udah kebukti sih konsisten banget udah. Iya, itu yang membuat gua sih merasa Oblak kiper terbaik di Eropa bahkan dunia saat ini sih. Salah satu sih menurut gue. Karena itu kan masih bisa diperdebatin. Itu bakal Iya sih. jadi ibaratnya kiper terbaik kalau dia bisa bawa si Atletico juara UCL. Oke. Cuma kan Mungkin si Simeone ada rekor bagus nih. Apa Simeone tuh nggak pernah selalu kalah kalau ketemu timnya Ronaldo oke, di babak knockout. di babak knockout. Makanya harusnya seluruh supporter Atletico kalau emang pengen juara ya doain si Lyon imbang lah di leg kedua atau enggak menang sih lawan Juve. Jadi di babak 16 besar itu Simeone hampir nggak pernah kalah ya. Iya, kecuali ketemu timnya Ronaldo doang. Tahun kemarin kan ketemu si Juve kan. Ingat nggak antum? Yang dibalik, yang dibalik 2-0 sama dulu Juve. kan kalau nggak Iya, salah. iya. Dibalik 3-2. Oh, itu satu-satunya kejanggalan Simeone kan sih. ya. Dan yang menarik juga nih dari pertandingan kemarin, selain kedua kiper yang satu tampil dodol, yang satu tampil heroik, itu ada yang ngegolin Atletico Madrid, Marcos Llorente dan Alvaro Morata itu adalah pemain Real Madrid kedua-duanya. Menurut lu gimana? Apakah Madrid menyia-nyiakan bakat ini? Kalau Morata sih menurut gue inkonsisten ya. Kan dulu kan sempat pindah ke Chelsea tuh, tim saya sebelumnya. Antum fans karbit. Tim antum lagi jelek, antum berganti jersey. Tidak bisa begitu dong. Nanti saya pindah ke sana lagi, Pak, kalau mainnya udah bagus lagi, Pak. Oke. Jadi kan emang waktu di Chelsea juga mainnya angin-anginan, kadang bagus, kadang jelek. Jadi dia masih angin-anginan, cuma emang mungkin pas semalam emang lagi harinya doang. Si Marcos Llorente ya. Masih muda sih, masih belum kebukti dan kayaknya nggak ini juga di Atletico. Kan biasanya mereka pakai cadangan. Si Thomas sama si Gabi kan. Iya. Kalau nggak sama si Saul biasanya di lini tengah. Kalau itu doang sih, lagi beruntung aja kayaknya. Kalau menurut gua persoalan dari Alvaro Morata itu adalah dia kan salah satu striker stylish. Iya. Salah satu striker stylish yang emang tipikalnya lebih classy. Tipenya yang lebih classy kan, iya, Morata. Sedangkan sepak bola modern sekarang itu menuntut untuk striker tuh bisa bawa bola juga, bisa buka ruang, bisa gerak, bukan asal finisher semata. Gitu sih, yang itu yang nggak kepake di sepak bola modern sekarang. Tapi kadang butuh kayak striker yang jago berantem, Pak. Itu ada fans-fans kita juga ya di halo, sana. Halo, fans. Halo semua. Halo, fans. Jangan lupa dengarkan podcast Gembel. Halo. Sobat Liverpool, halo. Kalau ada Sobat Liverpool. Dan itu dia sih menurut gua permasalahannya. Dan semalam tuh ada kejadian unik sih, Pak. Apa tuh? Si Diego Costa kan diganti tuh. Dia kayak ngamuk gitu sih. Ya biasa lah. Itu udah biasa lah, nggak unik lah. Dia kan emang mafia. Udah sering ngamuk gitu ya? Dia tuh cocok banget sama Diego Simeone menurut gua sih. Karakternya sama-sama mafia, sama-sama beringas. Harusnya tuh dia Simeone beli bag tuh macam Skrtel. Udah beringas udah semua tuh. Kumpulin preman-preman semua tuh ya. Gattuso. Iya, lini tengah Gattuso. Jadi satu kipernya tim. siapa ya, Pak? Yang beringas, Pak? Kiper yang beringas. Siapa ya? Kurnia Mega sih kayaknya. Kurnia Mega tidak beringas.
Malah diisukan diguna-guna Oh iya. Kurnia Mega yang nggak jelas itu. Udah kayak si Alan aja. Dan Simeone tuh lu tau gak sih? Dia tuh selalu pakai jas hitam, kemeja hitam dengan rambut yang kayak gitu. Udah kayak mafia banget. Dan rambutnya selalu kayak dia tuh kayak nggak habis mandi gitu nggak sih? Iya kayak mafia banget. Rambutnya aneh banget sih. Dan Liverpool ini dia ini jadi sejak 2012 nih Iya. di kompetisi Eropa dia baru kalah di 16 besar setelah menang apa sih Setelah menang margin 2 gol kalau nggak salah. kalau nggak salah dan tim yang ngelakuin dulu itu adalah Udinese Wow. di Europa Messi League. itu siapa ya? Di Natale kali ya? Di Natale mungkin. Atau Alexis Sanchez? Iya. Dan yang menarik juga kemarin ada si Wijnaldum nih ngegolin lagi Oh iya tuh. dengan tipikal gol yang persis ke gawang Barca di comeback musim lalu. Di semifinal ya terutama ya. Tapi menurut lu Wijnaldum ini pemain yang gimana sih? Menurut gue tuh Wijnaldum tuh kayak pemain-pemain yang kayak skillnya biasa aja gitu, tau gak sih? Tapi emang punya pengaruh signifikan ke sebuah tim. Iya sih. Skillnya biasa aja. Gocek nggak terlalu jago, ya kan? Umpan-umpan ya biasa aja. Ngerebut bola juga so-so. So-so sih. Tapi kayak ini pemain tuh tiba-tiba bisa muncul di kotak penalti kayak kemarin nggak ada yang nyangka, coming from behind, tau ngegolin gitu ya. From behind dan ngegolin sih. Mungkin kalau istilah yang tepat, dia ini kayak film yang baru-baru ini tayang. Apa tuh, Pak? The Invisible Man. Oh iya. Iya sih. Ya kan? Menurut lu siapa lagi nih pemain-pemain yang tipenya kayak Wijnaldum? Maksudnya kelihatan nih pemain jagonya apa sih? Tapi itu ternyata punya peran penting di tim gitu. Ada, Pak. Dari tim saya juga nih. Kenapa antum jadi Liverpool terus? Mentang-mentang pakai jersey pinjeman ini. Woi, beli nih baru nih anjir. Beli nih, Pak. Dari tim saya ada lagi nih, kayak model-model yang kayak Wijnaldum gitu. Apa? Gabiadini. Kenapa Gabiadini? Wah, kena corona. Info terbaru dari wartawan kita di lapangan, Gabiadini kena corona, berarti dia mengikuti si Rugani ya. Iya. Rugani juga kena corona, update Iya, terbaru. info terbaru nih. Oke, lanjut. Yang Rugani udah salaman sama teman-temannya tuh padahal. Gue takut satu squad Juve corona, Wak. Ronaldo kena corona udah. Nggak jadi juara Serie A. Lanjut, siapa jadi Invisible Man yang Liverpool menurut Anda? Hendo dong. Hendo. Anaknya Hendo. Iya bisa dibilang sih Hendo sih. Kan supporter Liverpool bilang ketika dia Hendo cedera, nggak masalah kehilangan Hendo. Lu lihat aja apa jagonya Hendo. Iya, kalau. Tapi faktanya kalah terus tuh. Faktanya waktu 3 pertandingan beruntun nggak kemarin ada Hendo. ditinggal Ya? Hendo, diganti Fabinho juga jadi malah hancur. Padahal dulu ini loh, Pak, skemanya kan Fabinho, Hendo sama Wijnaldum kan. Iya, benar. Skema andalannya, dan sempat katanya Fabinho better lah daripada Hendo. Pas nggak ada Hendo kalah mulu kemarin. Enggak, Fabinho itu better daripada Hendo di posisi gelandang bertahan holding midfielder. Sementara akhirnya si Klopp majuin Hendo ke kanan. Dan itu lebih work sih. Dan tapi si Klopp kan ngepoles si Hendo, umpan-umpannya jadi bagus. Crossingnya oke sih Pak sekarang. Iya Nggak kan? tahu semua pemain pool tuh kayaknya crossingnya oke semua. Itu yang salah satu yang dilatih Klopp sih. Iya, bahkan si Van Dijk pun long ball-nya bagus banget. Yang Tapi- nggak oke gue tahu sih siapa, satu doang. Siapa? Lovren. Lovren, Matip itu emang bapuk lah udah. Dan iya gue setuju sih. Gue setuju Hendo ya The Invisible Man. Siapa lagi, Pak? Pemain yang kelihatannya nggak jago-jago amat tapi punya peran penting ya. Lu ada nggak? Kalau dari gue ya, Siapa menurut gue Thomas Muller. Oh iya, aduh. Muller apa Bener-bener. jagonya sih? Skillnya biasa aja. Gue cek jago nggak? Enggak, ini Biasa. nggak bisa gue jago. Umpan-umpan terupas Nggak bisa. biasa. Biasa aja, Bukan biasa tipikal aja. itu. Tapi Juga finishingnya juga biasa aja sebenarnya. iya, Muller tuh kayak misalkan 70 menit pertandingan kagak kelihatan nih orang, tiba-tiba menit 80 ngegolin gitu. Iya.
Dan dia juga nggak bisa lari sih menurut gue. Iya, speed nggak kenceng. Speednya biasa aja sih menurut gue. Normal aja, nggak yang speed. Tapi ya gitu. Emang kalau kayak punya ini sendiri deh, kayak punya jiwa mistiknya sendiri gitu nggak sih? Iya. Apa jagonya nih orang, tapi menurut gua gini, Dit. Kenapa tuh? Sih. Tapi menurut gua gini. Pemain-pemain yang yeah. Ya, ada interupsi sedikit ya dari teman-teman gembel. Dari fans kita sih. Waduh. Tapi ya menurut gue gini, jadi si Invisible Man ini berguna di tim yang penuh pemain bintang. Karena gini, pemain bintang kan kebanyakan egonya tinggi. Iya, benar. Egois gitu Egois kan. bang. Perlu ada satu orang yang membagi bola ke si pemain-pemain bintang ini agar mereka perform. Iya, dan yang nggak egois sih emang sih. Siapa lagi ya pemain yang kayak begitu? Kalau lo ngomongin Thomas Muller kan jadi gak inget Jerman tuh. Ada pak satu pemain lagi pak. Siapa? Sami Khedira. Oh iya tuh. Iya. Ari Wahab versi Jerman itu pak. Oh, iya. Rambutnya udah sama banget semua. Brewoknya terus sama. Gaya rambutnya juga gitu. Papa nggak pulang, baby. Dilanjutin Papa lagi. Papa nggak pulang. Ya nggak sih? Band itu Iya nggak sih? benar. Papa Rock and Roll ya? The Dance Company. Iya sih. Sami Khedira juga apa jagonya ya? Tapi timnas Jerman yang angkatan Piala Dunia ini di Afrika Selatan itu. Yang dia pertama masuk timnas. Iya. Mainnya gitu-gitu doang tapi inti. Ya kan? Kok gue inget nih. Satu pemain lagi yang Invisible Man. Siapa itu? Kalau lu semua nonton Piala Eropa 2004. 2004 tuh di Portugal apa Yunani ya? Di Portugal. Di Portugal ya? Kalah sama Yunani. Oh ya, kalah sama Yunani. Menurut gua itu Piala Eropa di mana Portugal punya generasi emas. Oh itu zamannya ini sih. Si Figo, yes. Ronaldo masih muda gitu kan. Betul. Dia berantem sama Rooney gitu kan. Iya. Bukan yang juara Piala Eropa. Iya, itu generasi emas yang menurut gua. Yang ketika 2004 itu. Lu bayangin mereka main skema 4-2-3-1. Tiganya dulu itu ya? Ada Figo, ada Deco, ada Ronaldo. Iya benar. 2 di belakangnya Maniche dan 1 di Invisible Man. Ayo siapa lu? Kostinnya gue agak asing sih namanya. Cuma ingetnya sekali doang waktu dia di Cipordo kan kalau nggak salah. Dia angkatannya Mourinho kan? Salah satu skuad juara Mourinho bareng Porto. Iya. Cuma gue nggak ngikutin sih. Sama. Itu pemain juga gembel. Gembel juga. Apa bisanya gitu? Apa jagonya dia nih modelnya orang? Gimana sih? Dia modelnya ya gelandang bertahan tapi nggak jago-jago banget rebut bola. Umpannya biasa aja. Ya kayak Busquets tuh gak sih? Busquets masih mending sih pak menurut gue sih. Tapi nggak ada Xavi Iniesta, anjlok banget dia. Kalau dulu kan bisa passing tok karena ada Xavi Iniesta. Ya gitu. Ya tapi berguna kayak ngangkat performa pemain-pemain di sekitarnya gitu. Tapi lu lebih menurut lu lebih bagusan siapa sih? Khedira apa sih Coutinho? Siapa Coutinho? Kostinya. Waduh, gua nggak bisa membandingkan karena ada sama. Beda tipe sih. Kalau Costina kan mainnya lebih ke dalam nih, melapisi back four. Kalau Khedira itu lebih box to box sebenarnya, beda tipe. Khedira emang box to box. Dan nggak bisa dibandingin lagi karena beda era sih. Oh iya sih. Tergantung skema pelatih sih, untuk memilih pemain. Ada lagi nggak? Gattuso gimana Gattuso? Ya Gattuso masih ini sih, masih punya levelnya masih ada di atasnya Khedira dikit. Apa skillnya marah-marah gitu? Gattuso marah-marah doang bisanya. Dia ngotot loh. Tapi dia bisa ngelindungin Pirlo. Tapi dia kalau menurut gue secara skill lebih better daripada si Khedira. Cuma emang lebih sering cetak gol biasanya si Khedira. Iya dia kan lebih ke ball winning midfielder kan. Tapi iya sih, skill bertahannya cukup oke lah ya. Oh mungkin kompatriotnya di Milan juga. Siapa tuh, Pak? Ambrosini. Wah, masuk gak tuh The Invisible Man? Udah tahu tua banget. Kelihatan umurnya ya. Sosokan aja kita pakai baju-baju Liga Inggris, padahal Anda Liga Itali tontonannya zaman dahulu. Ya kan si siapa tadi? Ambrosini. Setuju nggak? Setuju sih. Dia emang biasa banget. Kapten nggak sih dulu waktu itu? Sempet.
wakil kapten ya? Sempat Kaptennya kan Maldini kan, Pak? Iya, wakil kapten. Dan sering juga inti sih. Waktu kalau nggak salah di era Milan akhir-akhir yang zaman Allegri juga dia main Iya, jadi inti. masih sempat main sih waktu zaman si Allegri itu. Dan menurut kalian siapa the invisible man di dunia sepak bola nih yang kelihatannya nggak jago-jago amat tapi punya peran penting? Silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode podcast Gembel selanjutnya. Yeah and where you will never win against Atletico. New Balance. Salah dong. Ininya dong burungnya.